Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English subject today. And how are you, student? I hope all of you are fine and healthy. Today we will discuss about the next chapter. It is about stating purpose. Stating purpose adalah menyatakan tujuan. Di sini ada dua unsur utama. Yang ke-1 yaitu action atau tujuan, kemudian yang kedua yaitu goal atau tujuan. 3 cara untuk menyatakan tujuan, kita menggunakan to, kemudian yang kedua kita juga menggunakan in order to, and then yang ketiga kita menggunakan so that. Yang kesemuanya itu mempunyai arti yang sama, yaitu supaya. Okay, students, let's discuss the first way, yaitu kita menggunakan to. Pola untuk menggunakan cara yang pertama atau kita menggunakan to adalah satu, pola yang pertama action, kemudian diikuti to, kemudian diikuti verb ke-1. Kemudian pola yang kedua, kita menggunakan action lagi ditambah dengan to, kemudian diikuti dengan be jika diikuti kata adjektif atau adverb. Look at this example below. Number 1, they exercise every day to have strong bodies. Nah, bisa dilihat ya, they exercise every day. To have-nya adalah contoh dari the first way, yaitu to atau tujuannya. Kemudian yang kedua, we eat nutrition food to be healthy. Kita makan makanan bernutrisi untuk menjadikan atau supaya menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, we hurry to be there on time. Nah, itu tadi adalah contoh dari penggunaan cara yang ke-1, the first way. Untuk kemudian kita mengikuti atau kita lanjutkan dengan diskusi yang kedua, yaitu second way, kita menggunakan in order to. Untuk pola menggunakan cara yang kedua, yaitu in order to, ada yang ke-1 polanya action, kemudian diikuti dengan in order to, kemudian diikuti verb ke-1. Pola yang berikutnya yaitu action, diikuti in order to, kemudian diikuti be jika adjektif atau adverb. Pola yang ketiga bisa dibalik, in order to kita taruh di depan, kemudian diikuti oleh verb ke-1, atau be jika diikuti adjektif atau adverb. Kita juga bisa menegatifkan in order not to, supaya tidak, dengan contoh ada di bawah ini ya. See the example in order to. In order to, we have strong bodies. They exercise every day. In order to have strong bodies, they exercise every day. Number 2, we eat nutrition food in order to be healthy. Kemudian number 3, we hurry in order to be there on time. Kemudian untuk contoh yang tidak supaya atau in order not to, kita bisa menambahkan not setelah in order. Jadi bukan in order to not, tapi in order not to. Beberapa contoh di bawah ini bisa dilihat ya. In order not to have weak bodies, they exercise every day. Supaya tidak mempunyai tubuh yang lemah, mereka berlatih setiap hari. Number 2, we eat nutrition food in order not to be sick, and then we hurry in order not to be there late. Selanjutnya, pola yang ketiga kita menggunakan so that. Polanya action ditambah dengan so that, kemudian diikuti subject yang diikuti dengan modal yaitu will atau can, kemudian verb 1. Pola yang selanjutnya action, kemudian so that, kemudian juga sama yaitu subject diikuti will atau can, kemudian ditambah dengan be jika diikuti adjektif atau adverb. Bila negatif, tambahkan not di belakang will atau can. Look the example below. They exercise every day so that they can have strong bodies.
We eat nutrition food so that we will be healthy. I hurry so that I can be there on time. Oke, kita sudah membahas stating purpose dengan menggunakan to, kemudian in order to, and the last so that we can conclusion. Untuk kesimpulannya, kita bisa mendapatkan perbedaan penggunaan to, in order to, dan so that. Perbedaannya adalah to dan in order to diikuti oleh verb 1 atau be jika adjektif atau adverb. Kemudian yang kedua so that diikuti subject atau will atau can. Kemudian verb 1 atau be dengan adjektif atau adverb. Untuk menegatifkan tujuan supaya tidak, tambahkan verb, tambahkan not antara in order to atau setelah will atau can. Nah, untuk terakhir, let's practice it and do it clearly. Thank you, student. We have much time discuss about stating purpose. It is to, and then in order to, and so that. Hopefully, you can understand about it, and then please ask the teacher if you don't understand about it. Thank you for the nice attention today. Goodbye. Let's close our lesson by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.